sudah mempersiapkan pernikahan kami, tinggal hari hanya aja. It turns kalau ternyata dia masih beristri, dan saat itu istrinya lagi hamil 6 bulan, anaknya perempuan. Throwback ke beberapa tahun yang lalu, aku sempat obesitas, terus dokter udah memvonis aku untuk nggak akan bisa punya anak. 3 dokter di Bandung dan 1 dokter di Pineng. 2 tahun lalu aku benar-benar udah hopeless banget, sampai aku kepikiran, udahlah aku nggak akan nikah deh gitu. Kalaupun misalkan aku harus adopsi anak juga ya udahlah. Tapi aku pikir saat itu memang aku tidak berpikiran untuk punya suami ya, karena aku nggak mau mengecewakan orang lain. Dan saat itu aku benar-benar keep sendiri karena aku ngerasa kayak, duh gila ya, cewek nggak akan bisa punya anak, kayak aib banget gitu kan. Sementara aku tuh berusaha untuk memotivasiin banyak orang untuk turun berat badan, untuk hidup lebih baik, untuk selalu bikin progres. Tapi aku sendiri kayak, apalagi sih gitu, padahal kan kayak aku udah bisa nurunin berat badan aku dari 95 kilo ke 60 kilo, hidup aku udah bener, udah sehat segala macam. Tapi kok kan orang bilang punya anak itu menyempurnakan sebagai wanita ya gitu, kok aku nggak akan bisa punya anak ya gitu. Itu bener-bener yang stres banget gitu. Kalau sekarang sih bangga ya, udah bisa ngelewatin semuanya sendirian, bisa nguatin diri sendiri. Ketika orang-orang yang harusnya jadi support system aku yang paling kuat, yang harusnya bener-bener support aku, tapi malah kayak ngebuang aku, ninggalin aku gitu kan. Terus akhirnya aku harus mutusin untuk oke, aku ambil keputusan untuk saving my baby. Ketika orang-orang terdekat aku malah nyuruh aku untuk aborsi. Ketika awal itu kan aku bilang di grup chat itu kan, kalau suami aku meninggal ya, padahal sebenarnya dia masih ada. 3 tahun itu aku pacaran sama dia, aku udah dekat sama keluarganya, sudah mempersiapkan pernikahan kami, tinggal hari hanya aja. It turns kalau ternyata dia masih beristri, dan saat itu istrinya lagi hamil 6 bulan, anaknya perempuan. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal, aku ditinggalin sama bapak aku waktu kecil, dan aku ngerasa kalau kamu harus tanggung jawab, kamu nggak boleh ninggalin anak ini, karena aku tahu gimana terusnya. Dan saat itu aku yakin bahwa enggak, anak aku anak cowok kok, dan aku udah dibohongin. Aku ngerasa kayak harga diri aku udah tercabik-cabik. Aku memutuskan untuk enggak, aku mau keep anak ini. Ketika keluarga dia dan dia meminta aku untuk aborsi, instead of tanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi gitu kan gitu. Dan aku cuma punya mama aku saat itu, karena papa aku juga malah nge-push aku untuk pergi karena dia kecewa sama aku. Sedangkan aku ngerasa dulu papa aku juga kayak gitu. Aku berpikir kalau ini loh dikasih kesempatan untuk memperbaiki semuanya gitu, ini kan cucu papa gitu. Tapi ternyata dia memutuskan untuk dorong aku pergi balik lagi ke mama aku, karena kan orang tua aku juga udah pisah ya. Kayak ngerasa hal yang gak mungkin terjadi sama aku. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba aja aku punya kehidupan lain di badan aku. Dan saat itu aku langsung memutuskan, ketika aku pertama tahu tentang kenyataan itu, terus udah kayak gitu aku pun diminta mereka, aku sampai dibawa ke rumah sakit untuk aborsi. Aku kabur. Aku langsung memutuskan bahwa ini yang aku mau dan aku mau keep. Aku mau ngejaga ini. Aku nggak peduli orang lain mau kayak gimana. Dan saat itu aku langsung berpikir bahwa aku harus kuat, aku harus berpikiran positif, karena aku nggak mau anak aku ngerasa kehadirannya nggak diinginkan. Dan kenapa aku manggil dia baby champion? Karena
aku tahu suatu saat anak ini yang bakal jadi penguat aku. Anak ini anak juara dengan semua yang udah kita laluin bareng-bareng dari semenjak dia dalam kandungan aku. Dan ketika aku tahu dia cowok itu usia 8 bulan kandungan, wah senangnya bukan main. Dan pas waktu aku melahirkan dia pun, aku masih nggak percaya. Wow, ada makhluk kecil yang keluar dari badan aku, yang selama ini aku minta-minta, yang selama ini orang udah bilang aku nggak akan bisa punya anak, tapi aku percaya itu gitu. Dan 2019 itu aku benar-benar datang ke panti asuhan setiap minggu cuman buat ngelihat baby, tapi aku yakin gitu kalau suatu saat aku bakal punya gitu. Tapi ternyata punya anak itu sangat amat ngerubah semuanya. Bahkan aku jadi nggak pernah punya pikiran negatif karena aku menjaga banget. Aku berpikir kalau aku punya pikiran negatif, anak aku pun pasti bakal ngerasain. Aku nggak mau ngasih sesuatu yang buruk buat anak aku. Enggak, dan aku harus bahagia karena aku pengen ngegedein anak yang bahagia. Yang suatu saat nanti dia besar, dia tidak harus mengobati luka batin masa kecilnya. Aku cuman pengen bilang, suatu saat nanti kalau kamu sudah besar, jangan pernah membenci siapapun dengan apa yang terjadi sekarang. Karena Tuhan sudah merencanakan semuanya dan kita lihat sisi baiknya aja. Dan satu hal, Mami selalu berdoa untuk dikirimkan seorang pria yang selalu bisa mencintai Mami dan menjaga Mami seumur hidup. Dan Tuhan sangat sayang banget sama Mami. Tuhan ngasih kamu anak laki-laki buat ngejaga Mami seumur hidup dan mencintai Mami. Dan itu lebih dari cukup. Nggak cukup dengan terima kasih aja. Karena dia yang rubah segalanya dan dia yang membuat aku yakin bahwa setiap keinginan, setiap doa selalu dikabulkan. Bahkan untuk hal yang nggak mungkin. Anakku, karena dia yang rubah semuanya. Aku pikir selama ini aku sudah kuat menghadapi semuanya, tapi punya dia, aku kayak dibikin langsung mengambil keputusan dan langsung stick on that. Aku nggak mau merusak diri aku dengan pikiran negatif. I know ini nggak mudah. Dan selama, to be honest, dari pertama aku tahu apa yang terjadi dengan papahnya, aku baru bisa nangis sekarang. Pengen sih nangis ya gitu kan, kayak nangis sesegukan, nangisin semua yang terjadi. Tapi tiap kali aku ngeliat baby aku, kenapa aku harus nangis? Karena aku udah dapet dia. Kehilangan papanya, tapi kan aku kan punya pria yang akan ngejagain aku seumur hidup aku, gak akan ninggalin aku gitu. Champion, kayak panggilan dia. Dia survive dari talkshow. Aku bawa dia ngelatih di tempat gym sampai usia kandungan aku 7 bulan. Aku pulang sendiri ke Kuningan dari Bandung. Aku nyiapin semuanya. Dan dia sekarang sempurna kan, terlahir tanpa satu kekurangan apapun. Dan aku percaya itu. Aku bangga sama diri aku. Dan aku pun berterima kasih dengan semua teman-teman aku, dengan Halo Ibu, dengan semua wanita-wanita hebat yang membimbing aku, yang ngasih tahu aku, yang nguatin aku. Dan aku sangat berterima kasih sama mama aku yang selalu ada buat aku. Luar biasa. Menjadi ibu itu luar biasa. Aku mau fokus sama anak aku, jadi aku nggak mikirin hal-hal lainnya gitu. Walaupun aku mikirin sih aku harus stay safe, aku harus sehat,
aku harus berpikiran positif gitu kan, sambil aku terapi tokso. Aku pengen aku ngelahirin anak yang sempurna, yang sehat. Aku nggak mau anak aku cacat, nggak mau anak aku gimana-gimana. Aku pun harus sehat, aku pun harus bahagia untuk anak aku. Karena aku ngerasa kalau aku nggak mencintai diri aku nggak bahagia, gimana dengan anak aku, gimana dengan orang lain? Iya, menerima semua kenyataan ini tuh susah, tapi ya ini harus diterima, harus dijalani gitu. Mau marah sama Tuhan buat apa? Toh rewardnya juga udah luar biasa sekali kan, dan akhirnya aku bisa jadi ibu kan. Meditasi ya, make up untuk terlihat cantik. Jadi kalau udah make up kan nggak boleh nangis, nggak boleh kelihatan sedih ya. Ngobrol sama teman-teman aku, peluk anak aku, bilang terima kasih sama semuanya, bersyukur, journaling. You are fearless, you are beautiful, you are strong. Everything's gonna be alright.